Judulnya tentang loan deposit ratio LDR, terus liquidity reserve requirement ratio itu yang GWM itu Pak, sama Belum muncul tuhnya. Oh belum. Belum. Bentar Pak. Sekarang udah Pak? Udah. Saya mau ambil ini Pak, pengaruh variabel loan deposit ratio LDR, liquidity reserve requirement ratio, dan financial leverage terhadap indikasi praktik window dressing perbankan Indonesia. Bagus nih ya. Iya Pak. Oh ya, ini tahunnya dari 2018 sampai 2020 Pak rencananya. 2018 jadi gini. Itu tahun itu kan model 1 2018 2019. 3 tahun 4 tahun dong, minimal 4 tahun 5 tahun. Oh iya Pak. Berarti dari 2017 ya Pak? 2016 lah, 2016. Oh 16. 17, 18, 19. Jadi itu yang model pertama. Nanti model kedua 19 dan 20 kan? Iya kan? Iya Pak. Model pertama 2016 sampai 2019. Ya, sama yang lain juga sama tuh. Lalu model kedua periodenya 2019 2020. Iya Pak. Tapi ditambah dengan variabel dummy, tambah variabel dummy. Model kedua itu di situ ya, tambah variabel dummy. Iya Pak, di model kedua. Ya itu. Variabel dummy. Dummy kalau 2020 itu 1, 2019 0. 2020 itu menunjukkan periode COVID kan, Iya. COVID itulah, itu ya. Iya Pak. Nah, terus apa lagi itu? Ini bagus nih ya. Iya Itu Pak. juga nanti gini, terus ke atas. Nah, itu yang model pertama 2016 2019 itu ditambah ini variabelnya, tambah variabel country karakteristik ya, country karakteristik seperti GDP. Ada nggak GDP itu? GDP tambah GDP. Oh, tambah GDP sama inflasi ya Pak? GDP inflasi sama NPL. Tambah itu ya. Iya Pak. Sama NPL. Kamu NPL kan nggak ada kan? Ada NPL sudah, loan deposit nggak ada NPL-nya. Nggak ada NPL-nya. NPL nggak ada Pak, adanya LDR sama LRRR. Tambah NPL-nya ya, tambah Iya, NPL. Pak. Kita 3 tuh, karena NPL masing-masing negara itu kan beda-beda tuh. Ya. Iya Pak. Ada yang kecil ada tinggi ya. Yang kedua tambah lagi itu apa? GDP size tambah size. Oh iya Pak. Size ya, variable control yang model 2016. Oh yang 2016 Pak, maaf Pak. Oh, dia variable controlnya itu ada GDP, ada inflasi, ada NPL, ada dan size Pak. Variable control itu ada GDP itu, jadi tambah variable control, nama variable control. Itu yang kelima di atas itu, yang 2019 ditambah variable control, itu variable GDP. Variable control. Iya Pak. Itu belum ada penjelasan variable control ya? Udah Pak, dikurung Pak. Jangan dikurung nanti. Wah, itu situ titik 2. Titik 2. Itu tambahnya ya. Iya Pak. Kemudian kalau model yang kedua, di samping model yang pertama itu tambah dengan variable dummy. Jadi sama ke model pertama tambah dummy ya. Jadi banyak variable itu ya. Iya Pak. Ya, kalau nggak tuh supaya bagus hasilnya. Ya. Iya Pak. Nah, terus itu ya. Begitu. Ini kamu ceritakan, kamu apa intinya? Dependennya apa tadi? Lupa saya. Dependennya window dressing Pak. Kamu ceritakan kondisi window dressing di setiap negara itu. Indonesia gimana, Malaysia gimana, kasus-kasusnya apa saja ya. Indonesia, Malaysia, Thailand ya. Iya Pak. Udah kamu ceritakan udah? Di sini Pak. Udah ada. Ini
Untuk di Indonesia itu 2010 pernah ada Bank Indonesia sendiri yang bilang kalau Hmm. praktek window dressing masih ada di industri perbankan, khususnya Hmm. perbankan yang kecil-kecil, Pak. Kalau Thailand, Kalau di Thailand itu lebih ke rekayasa laporan keuangannya, Pak. Jadi hmm. semenjak tahun 2000 sampai 2017 itu terdapat 4 perbankan Thailand yang pernah menjadi Kalau potensi Malaysia, Malaysia, ini, di Pak. Malaysia, Malaysia ada juga. Iya, di Malaysia, tapi kalau di Malaysia itu, Pak, nggak begitu ditekankan dia itu window dressing, cuman lebih ke mempermainan komponen asetnya, Pak, pada beberapa Hmm. perbankan. Nah, Sama lah tapi itu, sama lah itu ya. setelah iya, setelah Sama saya itu. cari-cari itu juga bisa Hmm. merekayasa ya, Pak? Iya sama, sama itu. Cuman istilahnya jangan disebutkan ya. Iya, Pak. Terus tahu aja window dressing tenang ya. Terus apa lagi tuh? Terus ini, selain kasus-kasus yang disebutkan di atas, jadi saya juga nemu survei Fraud Indonesia tahun 2016 itu mengatakan kalau industri perbankan tuh paling sering, sebagai industri kedua yang paling dirugikan oleh segala kegiatan laporan keuangan, Pak, rekayasanya. Jadi Itu dapatnya di mana tuh? Cerita itu dapat di mana? dapat dari Asosiasi Penguji Penipuan Bersertifikat, Pak, Dalam Indonesia dalam, Chapter. dalam jurnal siapa? Enggak, Pak, waktu itu ada di beritanya gitu di website di suatu website-nya Nah, tulis asosiasi, tulis Pak. alamat website itu, tulis alamat websitenya. Oh, iya, Pak. Alamat website di akhir kalimat tulis alamat websitenya. Iya, Pak. Nah, di judulnya melalui www apa? Baik, Pak. Nah, www apa? Dicek itu ya, harus itu ya sumbernya. Apa lagi itu? Terus paling ini, Pak, keterkaitan antara window dressing dengan independen yang saya ambil. Bukan itu keterkaitan dependen dengan window dressing. Keterkaitan independen dengan window dressing, bukan window dressing terhadap independen. Terbalik Oh, iya, lagi. Pak. Iya, maaf, Terbalik. Pak. Iya, keterkaitannya, Pak, saya nemu dari jurnalnya Ibu Ira, Pak. Waktu itu pernah bikin jurnal ke Banyak jurnalnya banyak tuh, cari jurnal asing juga. Jadi satu linia itu bercerita banyak sumber jurnal, ya nggak hanya satu aja satu linia itu. Iya, Pak, saya baru 2 sih, Pak, Nah, Geraldine sama Owens ini, Pak, nanti saya cari banyak lagi. ceritanya. Jadi itu mengenai video dressing itu ceritakan kamu pada utamakan tadi itu, pada utamanya apa tadi itu? Kenapa, Pak? Pada utamamu apa tadi itu? Eee, Problem utamanya window dressing. Pada utama video dressing itu kan independennya apa itu? Independennya ini, Pak, loan deposit ratio, liquidity reserve, sama financial leverage. Nah itu, jadi kamu ceritakan penelitian sebelumnya sudah meneliti eh, pengaruh LDR terhadap video dressing pada penelitian Sianu yang menyatakan hasilnya positif. Iya, Dan mereka punya kesimpulan ini. Dan penelitian Sianu hasilnya negatif. Masing-masing di negara mana. Dan hasilnya menunjukkan arah ke sini. Dan mereka menunjukkan implikasi apa. Dan penelitian lain menyatakan tidak pengaruh. Sianu, dan seterusnya ya. iya, Pak. Nah, itu jadi satu linia ya. Kemudian juga berikutnya, linia berikut kamu ceritakan juga pengaruh siapa selain LDR apa lagi? Selain LDR apa lagi itu? Liquidity reserve requirement. Liquidity reserve ratio itu berpengaruh juga terhadap window dressing. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan kondisi hasilnya adalah penelitian Sianu. Nah, itu hasilnya positif. Positif kenapa? Mereka meneliti di bagian negara apa. Tapi di lain pihak ada beberapa penelitian Itu kan hasil yang negatif ya. Iya, Pak. Nah, terus ada lagi si penelitian tidak ada hubungannya. Nah, kenapa itu? Kenapa mereka masih berbeda-beda? Nah, mungkin karena negara berbeda, tempat berbeda, dan metodologi mereka berbeda. Nah, ceritakan di situ semua ya. Iya, Pak. Satu linia. Linia berikutnya terkait dengan apalagi variabel independen kamu, apalagi berikutnya yang utama apalagi? Sama financial leverage, Pak. Nah, financial leverage. Financial leverage itu rumusnya apa? Di perbankan apa financial leverage? Pakai yang DAR, Pak, Oke, debt to ya, asset. ya. Iya. Jadi kalau dulu sebelum ada ketentuan ini apa lupa semua. PBI ya, Pak?
bukan PBI, yang ketentuan dari Basel 4 ya, Basel 4 berapa, itu ada leverage, financial leverage ada di situ, ada tuh. Kau lihat di buku itu, di buku risiko, yang kau pelajari dulu, ada situ tuh, edisi baru dari LSPP itu ada edisi baru, Iya, Pak. ada di situ tuh. Jadi Basel 3 atau Basel 4 itu menambahkan financial leverage di perbankan. Dulu kan teman-teman saya itu mengatakan financial leverage itu mana ada di perbankan, nggak ada perbankan financial leverage. Itu ada kan, dar pakai dar itu ya, ada ya. Setelah Basel itu ceritakan tuh, ada itu pengaruh apa terhadap Windows hasil penelitian sebelumnya, ada nggak pengaruh itu, siapa aja yang menunjukkan pengaruh positif, saya sanu sama ke tadi itu ceritanya, intinya itu ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Nah, habis itu ada lagi nggak variable dependent, ada lagi yang cuma 3 itu aja? Iya, untuk Nah, juga itu, Pak. habis itu lina berikutnya kamu ceritakan juga, di samping variabel utama terdiri asas, ada beberapa variabel lain yang juga mempengaruhi sebagai variabel kontrol dan penelitian ini, seperti GDP, ini kenapa satu lini aja tuh GDP, kemudian inflasi, kemudian apa lagi itu ya? Iya, Pak. Apa boleh kontrol tadi itu? Nah, itu cenderung mempengaruhi Indonesia. Kenapa? Satu lini aja itu menyatakan kamu tujulah penelitian sebelumnya menggunakan GDP, menggunakan inflasi, itu ya. Iya, Ya. Pak. Iya, Pak. Nah, setelah itu linianya kamu ceritakan bagaimana dari kondisi fenomena yang ada di lapangan sama empirical gap itu jadi perbedaan, dan kamu tertarik untuk melakukan penelitian ya. Itu penelitian kamu ini kira-kira ada itu enggak ada penelitian yang sama itu apa dengan sebelumnya, ada nggak yang sama nggak? Ada, Pak. Saya pakai replikanya peneliti. Pakai replikasi siapa? Sebut situ bedanya apa dengan kamu? Apa bedanya? Apa samanya ya? Iya, Pak. Nah, itu aja, nanti baru masuk ke identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian ya. Iya, Pak. Udah rubah ya? Iya, Pak. Ya udah, berikutnya siapa lagi itu? Makasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Sama. Berikutnya siapa lagi? Itu siapa sih? Saya, Pak. Sudah Sila Bella, kamu nanti ceritakan juga kondisi Indonesia di musim negara yang tadi itu ya? Iya, Pak. Masing-masing negara. Makasih, Pak. Kalau bisa penelitian-penelitian yang kamu rujuk itu, penelitian untuk menciptakan masing-masing independent variable terhadap Windows itu, masing-masing rujuk penelitian yang ada di Indonesia, penelitian Malaysia sama Thailand ya. Oh iya, Pak. Nanti jangan penelitian Indonesia aja, kamu kan 3 negara. Iya, Pak. Tunjuklah penelitian yang ada di Malaysia, di Thailand ya. Iya, Pak. Ya, usahakanlah carilah di internet lah, banyak sumbernya ya. Oke ya. Buku siapa lagi? Ya, buku siapa lagi itu? Saya, Pak, Sabrina. Mana sayanya tuh? Nggak kelihatan. Saya mana? Iya, Pak. Bentar, Pak. Loading. Oh, Sabrina, silakan. Waduh, saya masih ingat, baru saya ingat wajah saudara waktu saya ngajar AKM nih ya. Enggak, Pak, belum pernah diajar Bapak. Enggak, yang lain, kamu mau, yang lain ada, saya kasih Tiara ini ngajar 2 semester mas saya nih. Iya, Pak. Itu ya. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, baru ketemu sekarang kan? Ya silakan, Sabrina silakan. Kamu di mana pakai masker? Iya, Pak, lagi di luar, Pak, lagi ada acara. Di luar di mana? Luar negeri? Enggak, Pak. Masih di kota saya. Sebelumnya ini tuh judul baru, Pak, jadi bukan saya lanjutin dari Metolit. Kamu kok gak gini tampilannya? Gimana tuh? Yang hitam, warna hitam, hitam tampilannya. Hitam tampilannya. Iya, Pak. Kok gak iya, putih? Pak, dari Word-nya Word hitam gitu, Pak. Kok ada Word hitam? Nggak bisa ganti iya, putih Pak. nih. Sakit mata, nggak bisa ganti putih. Bisa ganti putih? Coba, Pak, saya coba dulu ya, Pak. Ya. Sakit mata saya tuh, ya. Itu dua spasi ya, ketika 2 spasi ya. Iya, Pak. Jangan saya nggak tahu juga, Pak, cara gantinya gimana, Pak. Oh ya udah, itu aja. Ini ketikanya 2 spasi, jangan 1 spasi nih, 2 spasi. 2 spasi, oke, Pak. Ini masih pakai pengajuan sih, Pak. Jadi saya masih cari yang relate jurnalnya, Pak. Iya, nggak apa. Itu rubah lagi itu. Nih, Pak. Jadi judul saya itu pengaruh intellectual capital disclosure dan enterprise risk management disclosure terhadap nilai perusahaan. Oh, ini ada 2 topik utama nih. Pertama, pengungkapan intellectual capital, kedua pengungkapan enterprise risk management. Itu ada di annual report kan, itu ada kan annual report? Iya, Pak, di annual report. Ini perbankan nih, perbankan.
Nilai perusahaannya saya masih bingung Pak mau ngambil manufaktur atau properti Pak. Kamu bingung, apalagi saya tambah bingung lihat kamu. Apalagi saya Iya, jangan iya Pak. bingung Jadi dah. saya mau cari jurnal yang support lebih banyak gitu Pak, lebih banyak Oh yang itu, support manufaktur atau properti Pak. tentukan aja kan perbankan aja, Oh ya. perbankan aja, oke Pak. Maka aja jangan bingung-bingung. Bingung Oke 100% itu, Pak. ya. Iya Pak. Bingung tuh makan waktu banyak tuh bingung tuh ya. Banyak waktu dimakan karena bingung ya. Kalau bingung tuh lama, bingung tiap hari lama gila kamu tuh ya. Jangan dong Pak. Nah, maka jangan banyak bingung tentukan aja perbankan udah ada kepastian ya. Iya Pak. Harus dipilih sekarang pilih si anu, itu aja Ya oke Pak. ya. Iya Tapi Pak. ceritakan gimana tuh ceritalah. Iya. Jadi pengaruh intellectual capital disclosure ini eh fungsinya buat menarik investor sih Pak. Soalnya kan sekarang udah mulai saham itu sudah mulai ini ya Pak, sudah mulai jadi tren gitu. Nah, Sebelum mulai, kamu ya ketemu Pak. nggak jurnal udah punya jurnal utama kamu udah punya Udah Pak, udah ada beberapa pilihan sih Pak. jurnal siapa pengarang? Jurnalnya bentar Pak. Kamu baca jurnal itu udah? Udah Pak, ada beberapa. Ada masih mau cari jurnal yang lebih pasti juga sih Pak. Iya, Yang lebih bagus gitu Pak maksudnya. berbagi jurnal lebih bagus, jangan jurnal cece ya. Iya Pak, sama mau cari yang paling terbaru juga Pak Iya, soalnya terbaru biar ya, bagus ya. iya. Nah, cerita lagi, kembali lagi tadi itu ceritanya. Iya. Nah, jadi si nilai perusahaan ini kan yang paling dilihat investor kan Pak buat Iya, nge-invest apakah investor ini nantinya bakal melanjutkan investasi atau enggak. iya, Nah, nilai perusahaan ini juga nantinya bakalan kayak kalau misalnya nilai perusahaannya tinggi itu bakal memberikan dampak yang positif buat perusahaannya juga dan itu juga bakalan jadi positif buat investornya juga kan Pak. iya. Nah, setelah itu sebentar Pak. Nah, selain nilai perusahaan yang tinggi juga informasi non finansial juga dibutuhkan. Nah, informasi non finansial itu seperti enterprise risk management disclosure sama intellectual capital disclosure. Kalau misalnya risk management disclosure itu dia lebih ke ngasih tahu ke investor kalau misalnya dia menghadapi resiko seperti ini dan dia menanggulangi seperti ini. Jadi investor juga bisa lebih mudah kalau misalnya ada di laporan keuangan bisa memilih suatu perusahaan tersebut. Sedangkan kalau intellectual capital disclosure itu di internal kontrolnya. Jadi juga itu sangat berguna banget Pak untuk investor. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat nanti di perusahaan tersebut ada suatu kendala di internal maupun eksternal, tapi di enterprise risk management disclosure-nya ternyata dianggap masih bisa menanggulangi, itu juga bisa jadi pilihan untuk si investor tersebut, Pak. Tuh. Terus di sini saya juga ngambil dari PSAK nomor 19 revisi 2015 fenomenanya. Tapi saya juga masih nyari fenomena yang paling terbaru juga, Pak. Karena udah ada PSAK nomor 19 itu yang aset tidak berwujud, itu aset yang dimiliki dan tidak berwujud fisik yang berguna sebagai penyerahan barang atau jasa penyewaan kepada pihak lain dengan tujuan administratif. Kayak gitu, Pak. Baru segitu sih, Pak. Saya masih mau cari-cari lagi, Pak. PSAK itu kaitan dengan judulmu apa PSAK? Ininya doang sih, Pak, kayak kan intellectual capital disclosure sama enterprise management kan tidak berwujud. Gitu, Oh, Pak. enggak sampai ke situ, enggak ada PSAK-nya itu, malah ada PSAK itu. Oh, Biasa. tidak sampai situ ya, Pak? Iya, kamu kalau hubungan PSAK itu, ya. Oke, Pak. Pokoknya Nanti saya lihat aja ganti. ketentuan, kan kamu ini masalah pengungkapan ya. Yang Iya, penting Pak. itu kamu ketentuan pengungkapan pengungkapan intelektual kapital seperti apa ketentuannya. Oh, Tapi iya, sampai Pak. itu bikin ya teori sama ketentuan ya. Oke, Teori Pak, dulu baik. baru ketentuan ya. PSAK itu kaitannya apa? Ada hubungannya.
Oke Pak, ya. nanti saya cari. Jadi gini, jadi nanti ini kamu masalah pengungkapan aja, disclosure, atau kapital. Jadi kamu harus tahu disclosure itu apanya yang dilihat disclosure, harus tahu item-itemnya itu ya. Iya Pak. Kemudian risk enterprise disclosure harus tahu juga itemnya. Itu artinya apa ya? Artinya apa? Oke, Pak. Apakah menggunakan skor dan sebagainya. Kalau latar belakangmu pertama harus jelaskan ya, jelaskan bagaimana kondisi nilai perbankan itu saat tahun 2016 ya. Iya Pak, saya mau cari yang lebih baru lagi sih Pak, kalau ada nanti kalau nemu. Periode penelitianmu kan 2016 sampai 2020 kan? Oh iya ya Pak. Nah, sama ke teman tadimu dibagi dua, model pertama, model kedua ya. Oke Pak. Sama ke tadi itu, semua sama, harus dua model tuh, karena datanya beda-beda tuh. Jadi dua model pertama 2016 sampai 2019 periode, kemudian model kedua 2019 dan 2020. Model kedua itu tambah dengan variabel dummy waktu, di mana 2020 dianggap waktunya di mana terjadi COVID dan 2019 enggak. Satu adalah untuk variabel untuk waktu periode 2020, nolnya 2019 ya. Nah itu. Jadi kamu ceritakanlah bagaimana kondisi nilai perusahaan perbankan itu 2016 sampai 2019. Kemudian juga masa pandemi 2020, gimana tuh nilainya itu? Ya. Nilai pakai apa? Nilainya pakai apa tuh? Apa ukuran nilainya? Ukuran nilainya apa? Ukuran nilainya aku pakai. Ukuran nilainya ya Pak? Kamu acara nih, acara pesta nih. Kenapa Pak? Ada acara pesta, pakai make up ajamu. Iya Pak, takut berisik jadi biar enak pakai mic. Pakai make up, make up. Oh, make up. Iya. Iya Pak. Oh, coba buka maskermu sudah buka biar temanmu lihat siapa kau make up itu. Coba buka maskernya dulu. Buka masker sebentar biar ketahuan. Buka maskernya. Wah, gimana ini, Pak, biasa aja. Kayak pengantin kamu itu. Yang jadi pengantin kamunya atau saudaranya? Jadi pengantin kamunya atau saudaranya? Enggak Pak, lagi ada acara pertemuan gitu Pak. Pertemuan mantu? Bukan Pak. Oh, jangan kamu lagi dijodohkan tuh ya? Bukan Pak. Ya udah, terus lagi itu. Jadi itu ya. Jadi kamu ceritakan fenomena kondisi nilai-nilai perbankan tahun 2016 sampai 2019 sudah dibandingkan dengan nilai perbankan tahun 2020 masa COVID ya. Iya, Pak. Nah, itu ada apa kalau jadi perbedaan nilai? Nilainya pakai apa? Nilai saham nilainya itu? Iya Pak. Saham, harga saham. Nah, ceritakan harga saham. Harga saham perbankan 2016 2019, kemudian harga saham perbankan 2020 masa COVID. Gimana harga sahamnya? Turun naik itu turun stabil ya. Ceritakanlah situ ya. Oke Pak. Nah, dia ada teratanya ya. Kemudian setelah itu kamu berikutnya kamu ceritakan wah nilai perbankan cenderung misalnya turun di masa COVID. Kenapa turun ya? Apakah ini masalah pengungkapan Terus sebentar berisik. Jadi kamu ceritakan apakah apa aja yang penilai itu mungkin itu bisa penilai itu karena kondisi perusahaan fundamental yang lain ya, atau pengungkapan intelektual kapital, terus juga pengungkapan enterprise management ya. Nah, kamu bilang kenapa kau tertarik menggunakan variabel intelektual kapital itu? Oke Pak. Terus setelah itu baru kamu lihat penelitian sebelumnya. Dan sebelumnya sudah mengkaji pengungkapan intelektual kapital terhadap nilai saham siapa aja tuh ya. Sanu positif, sanu negatif, sanu tidak begitu. Nah, iya Pak. Itu udah nunggu kamu tuh supaya baca ijab kabul itu ya. Nunggu kamu tuh cepatlah ya. Kata saudaramu cepat dong berdiskusi saya sama dosennya. Ditunggu ini nanti. Gak apa-apa Pak. Nanti jalan pengantin laki-laki lari lah. Ditunggu nih ya. Nah, itu cepat aja. Gak apa-apa, makin cepat makin baik itu. Makin muda juga gak apa-apa ya. Ya. Nah, itu cerita itu ya. Jadi nanti juga Lina berikut juga menceritakan juga mengenai ungkapan
enterprise risk management disclosure itu ya. Iya, oke Pak. Bagaimana siapa aja meneliti, cenderungnya arahnya kemana? Sanu arah positif, sanu negatif, sanu arahnya itu kenapa itu ya? Kemudian karena apa aplikasinya itu ya? Kita kan di linia itu. Kemudian kamu jangan linia tambahan berikutnya di samping tadi itu variable kontrolmu apa? Variable kontrolnya apa? Size terus ada itu ya. Size. Kenapa Pak? Variable control ada size, variable kontrolnya refresh harus ada itu ya. Karena nilai itu kan paling sering dipengaruhi oleh size sama leverage tuh ya. Oke Pak. Ya. Karena akses kamu kan macam-macam tuh. Ada bank kecil, ada bank besar. Kan semua bank yang ke publik di pasar modal kan? Iya Pak. Nah, itu wajib hukumnya pakai control size tuh ya. Oke Pak. Kontrol. Kalau bank itu leverage kan ada. Bank itu namanya apa? Financial leverage ya, yang DAR itu. Kalau di bank ya. Jangan pakai DAR di bank. DAR di bank ada, DAR nggak ada. Pakai DAR. Oh enggak. Pakai apa Pak? Ada tadi sempat tanya tuh situ ternyata sama situ di seperti itu. Oh, sama Sela tadi Pak. Iya Pak, pakai DAR. DAR, pakai DAR. Ada di buku risk management level 2 tuh. Level 1, level 2 itu ada situ bukunya. Di buku risk management karangan Scott juga ada itu ya, banyak itu. Financial leverage di bank itu bukan DAR ya, lain lagi itunya. Ya. Nah, itu harus tuh ya. Harus tuh. Ya, karena dia mempengaruhi paling sering mempengaruhi harga saham tuh, nilai saham perusahaan. Ya. Nah, ceritakan situ pas saja di samping di samping variabel utama adalah intellectual disclosure sama risk enterprise disclosure. Nah, di samping itu kami akan menambahkan pada kontrol untuk mengontrol jumlah aset yang berbeda dengan control size untuk mengontrol komposisi struktur pembiayaan di bank itu, maka financial leverage ya itu kita ya. Habis itu baru kamu ceritakan, wah saya tertarik nih peneliti ini karena gini linia berikutnya kan. Terus dia juga tertarik nih penelitian saya banyak kesamaan pada penelitian si Badu. Kenapa? Karena sama ini. Tapi ada perbedaan juga ini. Nah, itu situ aja ya. Nah. Oke Pak. Baik Pak. Berikutnya siapa lagi? Oke, makasih banyak. Ya, terima kasih Pak. Banyak ya. Berikut siapa lagi? Saya ya Pak. Jadi saya ini siapa nih? Sayanya Anam. Saya Pak Rinda. Anam siapa nih? Oh Linda, silakan Linda. Saya Rinda. Bentar ya Pak, izin saya screen. Iya. Rindam atau Rinda nih? Rindam. Rinda Pak. Oh Rindam itu tempat latihan militer tuh ya, Rindam ya. Ya tempat latihan militer. Siapa kamu punya tempat latihan militer tuh? Siapa punya Mbak Rinda gitu? Mbak Rindam. Sudah terlihat belum Pak? Kamu udah lihat belum? Saya sudah Pak. Berarti saya sudah juga dong ya. Berarti dia digedein lagi. Coba digedein nanti di zoom. Udah. Baik Pak. Ini apa judulnya? Pengaruh GCG, kinerja lingkungan, biaya lingkungan, biaya lingkungan. Harus bisa beda kan? Ini bagus nih ya. Perusahaan apa itu? Ya, Pak. BUMN. Kenapa Pak? Perusahaan BUMN. Datanya kamu punya perusahaan BUMN go public atau yang nggak go public? Yang go public? Saya sih rencananya yang go public sih Pak. Oh public ya. Tapi di linia kamu itu linia pertama ya, kamu ceritakan bagaimana kinerja BUMN ya, BUMN, dan kedua bagaimana kamu tertarik ngambil objek penelitian BUMN ya. Iya ya? Baik Pak. Nah itu. Iya Pak. Itu kamu cerita itu siapa lagi? Ceritalah. Iya jadi itu pada saya ngambil judul tersebut tuh karena kan pada perusahaan itu kinerja perusahaan tuh salah satunya adalah tata kelola perusahaan itu kita tuh dilihat juga ya Pak gimana GCG-nya. Lalu GCG itu kan prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengolahan dalam perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing. Dan juga pada kinerja suatu proses mekanismenya itu pengelolaan berdasarkan perundang-undangannya, tata kelola tuh dapat dilihat
baik beberapa aspeknya, salah satu melalui dengan pengukuran dewan direksi. Lalu penerapan GCG tersendiri itu dia itu diukur melalui dewan direksi dan juga ada komite audit. Nah, terus kalau untuk faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan itu tersendiri, ada kinerja lingkungan dan biaya lingkungan. Nah, untuk pemerintah mendorong perusahaan terlibat dalam industri dengan kontribusi emisi karbon tertinggi itu mengurangi untuk salah satunya pengungkapan emisi karbon. Selanjutnya tuh faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan itu kan ada biaya lingkungan, karena alokasi biaya untuk pengelolaan lingkungan tersendiri itu sehingga perusahaan itu membangun kepercayaan akan tanggung jawab sosial perusahaannya. Dan kemudian biaya lingkungan ini tuh dapat dikatakan sebagai investasi jangka panjang, karena dana yang dikeluarkan saat ini bisa memberikan nama baik bagi perusahaan sehingga menambah kepercayaan stakeholder pada perusahaan tersebut. Kemudian biaya lingkungan ini cukup banyak besar kemungkinan harga dari produk yang perusahaan juga mengalami kenaikan. Tentunya itu apabila semakin mahal akan tidak diterima dan memberatkan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu saya tertarik mengambil judul ini, Pak. Ya. Untuk identifikasi masalahnya sih saya udah lumayan baca-baca juga gitu, Pak, untuk pada perusahaan BUMN itu untuk fenomenanya itu yang pertama itu terkait dengan laba bersih. Sebelum ditinggi masalah itu kamu lihat ada nggak penelitian sebelumnya kamu tulis itu? Misalnya aku goyang tuh, jangan goyang deh. Gede lagi kayak tadi itu. Udah, jangan digoyang lagi ya. Digoyang lagi itu. Ya, dah. Nah itu yang jadi sebelum definisi masalah itu ya, sebelum itu sama Kak, seperti jelaskan sama teman-teman kamu tadi sama juga ya. Kamu ceritakan fenomena dari penelitian sebelumnya ya, Pak. Bukan fenomena ini dependent variable apa tadi? Dependennya itu kinerja perusahaan. Kinerja BUMN itu seperti apa? Ceritakan dulu. Pertama itu kinerja seperti apa? BUMN dari tahun, kamu penelitian pun tahun 2016 sampai 2020 kan? Iya, Pak. Nah, bagaimana kondisi kinerja itu? Ada data-datanya kamu lihat, kau ambil di manalah kan? Nah, habis itu dari kinerja itu kamu tertarik. Kalau kinerja itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja itu. Di antaranya ini sebutkannya kamu teliti sekarang. Kemudian di samping itu juga kemungkinan kamu teliti variabel kontrolnya apa, ya. Kontrol berarti yang jelas kalau kinerja itu pasti karena kinerja itu pakai ROA ya, pasti ada leverage ya yang pengaruhi. Iya, Pak. Ya, pasti juga yang pengaruh itulah ROA itu pengaruh size ya, leverage itu penting ya, size. Iya, Pak. Itu ya, nah, itu dua itu penting tuh, harus ada tuh, karena BUMN itu kurang beda tuh ya. Iya, Pak. Nah kemudian nanti masing-masing itu misalnya kamu pertama variabel independen yang utama apa? Ada 3 sekali itu. Independennya GCG. Pertama GCG dulu, alinea ada satu linea yang kamu jelaskan mengenai pengaruh GCG terhadap kinerja bank itu, kinerja perusahaan itu telah diteliti oleh banyak peneliti ya. Untuk peneliti ini yang betul-betul peneliti ini melihat perusahaan BUMN Sanu ya, atau perusahaan bukan BUMN Sanu hasilnya berapa. Tapi yang hasilnya negatif Sanu dan cenderung BUMN siapa aja. Kenapa ya? Kita kan di situ ya. Ya, baik, itu Pak. Linea berikutnya terkait dengan apa? Setelah segi apa tuh? Biaya lingkungan, Pak. Biaya lingkungan. Nah, biaya lingkungan siapa aja peneliti itu yang pengaruh kepada kepada kinerja perusahaan ya? Ada nggak? Iya, Pak. Nah, sebutkan sekitar banyak lah peneliti, makin banyak makin bagus kamu kutip dia. Siapa aja hasil gimana, positif negatif, terusnya gitu ya. Itu aja. Ya, baik, Pak. Habis itu independen ketiga apa? Independen ketiga, lingkungan apa lagi itu? Biaya. Lalu kinerja lingkungan, Pak. Biaya lingkungan kan, kan. Biaya lingkungan dan kinerja lingkungan. Judulnya kinerja dulu itu biaya dulu judulnya.
Kinerja dulu itu biaya Kinerja biaya dulu. lingkungan dan biaya Kinerja dulu lingkungan, jangan. Pak. Kinerja dulu, jadi diurut sesuai itu, jangan biaya dulu, kinerja dulu baru biaya kan. Iya, Diurut ya. Pak. Jangan kan udah ada urutan Baik, itu Pak. GCG, habis itu kinerja, habis biaya, jangan biaya dulu. Kinerja lingkungan, Iya, baru Pak. itu ada kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan itu supaya enggak tumpang tindih dengan kinerja lingkungan, tulis kinerja keuangan. Kinerja keuangannya. Kan ini kerja lingkungan nanti, ini lingkungan kerja juga, nih perusahaan kerja apa nih gitu ya. Kerja lingkungan itu kerja Iya, perusahaan Pak. juga itu. Ya. Nah, Iya, Pak. kerja keuangan, bisa juga kerja keuangan. Kerja keuangan perusahaan itu kan ROA itu kerja keuangan. ROE itu kerja keuangan. Itu judul kerja keuangan, tambah ini kerja keuangan. Judulnya, Berarti tidak kinerja keuangan aja ya, Pak? tambah kerja keuangan perusahaan. Bukan itu. Iya, maaf, Pak. Sudah benar terhadap kinerja keuangan terhadapnya. Aduh, mana. Wah itu. Ya. Itu udah benar nih. Dah. Biar jangan nanti bilang kinerja kok kinerja. Satu kinerja keuangan, satu kinerja keuangan. Ya. Iya, Pak. Yang keuangan Baik, seperti Pak. ROA, ROE, ya, laba, silakan kinerja keuangan. Terus apa lagi tuh? Yang sama urutan tadi itu sama ya. Nah, itu kamu atur lagi sistematikanya ya. Iya, Pak. Nah, baru identifikasi masalah itu, identifikasi masalah sebenarnya ringkasan dari latar belakang sebenarnya. Yang menimbulkan masalah itu apa? Misalnya kinerjanya BUMN itu tidak stabil, turun masa pandemik ya, sehingga terus kondisi lingkungan yang tidak bagus dan sebagainya, itu identifikasi salah ya. Iya, Pak. Sehingga dapat rumuskan masalahnya, apakah GCG mempengaruhi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Jadi di masalah itu kamu ceritakan GCG-nya perbankan ya. Perbankan kapan? Perbankan. BUMN. Perusahaan. Iya, GCG penerapan GCG di BUMN itu seperti apa? Dan juga bagian kerjaan keuangan GCG itu BUMN seperti apa? Kemudian biaya lingkungan seperti apa? Nah, itu masalah ringkas saja. Yang panjang itu masalah itu. Kamu ringkas dari latar belakang itu ya. Iya. Itu ada lagi hasil empirikal yang tidak konsisten, nah itu masalahnya. Sehingga kamu tertarik untuk meneliti penelitian ini. Nah, baru belum masalah-masalah ya, ada tanya itu ya. Baik itu aja ya. Iya, Pak. Ya, Nah, terima kasih ya, Pak. Ya, berikutnya siapa lagi cepat? Ini mau maghrib nih. Pak, izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Fitria. Kok udah tadi? Udah belum? Belum, Pak. Itu nambah kamu sekali aja ya. Aduh. Oke. Udah silakan Fitri. Ini masih banyak satu. Berapa lagi yang belum? Nih? Ada berapa lagi yang belum? Si Anam, si Mardi, si Tiara, Gina udah tadi. Tilia udah. Ini siapa nih? Sabrina sudah. Berarti ada 3 lagi belum ya? 3 lagi, cepat ya. Devani belum, Pak. Oh ya, 4 ya. Terus. Bapak, saya mau ngambil judul pengaruh good corporate governance Coba terhadap manajemen laba. Digede lagi si Piti, digede lagi, di zoom lagi itu. Terus. Udah. Judulnya apa nih? Udah. Pengaruh GCG terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand, Pak. Oh ya, bagus ya. So, kalau untuk banyak GCG-nya, kalau lebih satu negara bagus tuh ya. Jadi memang sekarang itu penelitian harus banyak negara, jangan satu negara aja ya. Bisa komparasi kan, bagus tuh ya. Jadi ada juga 3 negara kan, dia ada juga 3 negara, bagus ya. Kamu sumber data udah tahu kan? Sumber datanya di mana udah tahu ya? sumber datanya udah, Pak. Udah, bagus ya. Kalau tahun itu nggak usah sebut di judul, tahunnya di perbatasan masalah aja tahunnya itu. Nggak usah ya, Pak. Judul, perbatasan masalah aja. Ya. Dah. Untuk GCG-nya saya ngambil komisaris independen, Pak. Sebentar. Tadi yang saya lupa tadi ya, yang meneliti 3 negara itu, sekarang modelnya tidak 2 itu ya. Modelnya ada 2 itu ya, juga tambah lagi model meregresi masing-masing negara, masing-masing negara ya. Ya. Biar lebih bagus ya. Kan udah tersedia tuh. Di bab 4-nya nanti ya. Dah. Ini kamu ceritakan apa itu si Putri? GCG-nya saya ngambil komisaris independen,
kepemilikan manajerial sama komite audit, Pak. Untuk Ya, komite boleh. auditnya itu perhitungannya saya ngambil dari kinerja si komite auditnya karena menurut Itu apa, Pak? pengukuran tuh yang kalau pengukuran tuh yang cerita di sini, nanti di bab Oh iya, 2, iya. bab 3 nanti itu jangan cerita dulu di Oh sini. iya. Kita belum tahu ukuran di sini ya. Kita Oke. mencari fenomena aja, belum cerita ukuran ya. Nah, iya, Pak. Belum cerita teknisnya, cerita Ya. fenomena aja, fenomena seperti apa ya. Kemudian riset sebenarnya seperti apa. Itu ya, Fitri ya. Iya, Pak. Nah, terus. Ini tentang laporan keuangan. Jadi kenapa GCG dan manajemen laba? Karena berharapnya adanya GCG ini bisa meminimalisir adanya manajemen laba di suatu perusahaan tersebut, Pak. Terus untuk kasusnya, Pak, nah jadi masalahnya itu di kasusnya, Pak. Jadi kasusnya itu saya dapetnya yang di Indonesia itu tahun 2016. Di jurnalnya ini Pak Sugianto di 2018. Dan untuk Kalau Malaysia, kasus, Mbak, kalau kasus itu, kalau kamu kasus ya, kasus yang terakhir ambil, yang terakhir, jangan 2016. Kalau bisa kasus yang kejadian iya, terakhir. Pak. Jadi kasusnya itu Pak kebanyakan untuk manajemen laba tuh rada kurang gitu, Pak. Jadi banyaknya itu kayak sisela, Pak, window dressing. Jadi keseluruhan gitu, bukan di labanya aja. Ya. Di Malaysia, Thailand kau ceritanya kasusnya, jangan di Indonesia aja. Iya, nah dari si Malaysia ini Pak, ada kasusnya itu udah lumayan lama gitu Pak, itu nggak apa-apa Pak? Udah lama, tambah. Kalau kasus lama nggak apa, tapi kamu lihat artikel yang terkait dengan sekarang ada nggak yang ada naga-naganya ada ke situ nggak? Ya. Ya. Kalau ada kutip aja. Jadi misalnya yang kasus besar 2014. Tapi akhir-akhir ini terjadi juga, tapi nggak gitu besar. Masih ada juga masalah-masalah itu terkait dengan GCG gitu ya, penerapan itu. Ya. Nah, tapi paling tidak itu kan kasus. Kasus itu walaupun kasusnya 2018, tapi kan kasus itu kan hanya satu perusahaan kan, nggak banyak perusahaan kan, nggak mengeneralisasi perusahaan banyak. Jadi yang penting kamu tahu bagaimana penerapan GCG setiap negara, ya kemudian apa penerapannya naik turun dan sebagainya, itu aja. Ya, walaupun kasus sederhana juga nggak apa-apa lah ya. Nanti yang kedua bisa juga melihat penelitian sebelumnya kan bisa mencerminkan kondisi yang ada tuh ya. Penelitian yang terjadi di Indonesia, penelitian terjadi di Malaysia, di Thailand ya. Nah, itu kamu lihat bagaimana kondisi-kondisi penelitian. Penelitian itu kamu baca pasti ada juga diceritakan fenomena itu masih penelitian dikutip ya fenomena di penelitian jurnal-jurnal itu di sini ya. Iya baik Pak. Dikutip aja, baca jurnalnya di latar belakang mereka itu tulis apa tentang fenomenanya. Kamu kutip juga sini wah. Dia cerita fenomena tentang Malaysia, kalau jurnal Malaysia ada fenomena Malaysia cerita. Pasti dia cerita tentang fenomena di Malaysia itu, jurnal-jurnal yang terkait di Malaysia. Kalau baca jurnal tentang Thailand, pasti dia cerita dengan fenomena Thailand. Nah, kamu kutip dia. Kutip fenomena itu ya. Baik Pak. Ya, Fitri ya. Ya. Iya Pak. Apa lagi tuh? Itu aja sih Pak. Jadi saya replikasi. Ini saya ngelanjutin dari metolit saya kemarin sih Pak. Kalau replikasi aja, penelitian sebelumnya emang nggak ada ceritanya tuh, empirical gap. Penelitian sebelumnya tuh itunya kasusnya cuma dia bilang kayak gini doang sih Pak. Bukan, untuk Malaysia dan Thailand. bukan kalau kasus beda sama penelitian sebelumnya. Kasus itu kan cerita umum yang tidak praktek. Kalau penelitian sebelumnya beda lagi itu ya. Iya. Misalnya gini, misalnya kamu variabel independennya apa yang pertama apa tuh? Variabel independen apa tuh? GCG. Ceritakan GCG-nya yang kalau independen apa? Independennya apa tuh? Independennya manajemen laba. Nah, kamu ceritakan GCG ini berpengaruh juga nih. Penelitian GCG terhadap laba itu ada banyak teliti di Indonesia. Sanu mengatakan dia positif. Di Malaysia Sanu mengatakan negatif. Di Thailand Sanu mengatakan negatif positif. Ceritakan dong. Kemudian masih ada lagi yang positif, ada negatif, ada enggak positif ya. Iya Pak. Kita masing-masing itu satu linia dia. Iya Pak. Ini banyak sumbernya. Kalau sumber penelitian sebelumnya ada 10 juga 11. Misalkan ada yang sama bukan ada satu kurung. Misalnya penelitian sebelumnya cenderung mengarahkan pada positif. Dalam kurung Badu 2008, Tuti 2019
koma Joni 2014. Mungkin dalam kurung itu ada 4 sumber tu. Iya, Begitu jadi nanti bilang lagi mereka kenapa bisa sama hasilnya berbeda negara berbeda. Jadi saya ke penjelasan itu ada lagi, wah di penelitian lain beda lagi dan negatif juga. Siapa? Ada enggak pengaruh juga. Tapi implikasi masing-masing negara begini ceritanya. Itu ya, itu satu linia ya. Iya, Pak. Kita beri alinea berikutnya. Selagi apa? Selagi Apa, Pak? Selagi apa lagi? Selagi variabel independenmu. Udah Pak, G3 aja. G3-nya kan Itu pada kontrol sadar dong. Pada kontrolnya. Kontrolnya saya ngambil ini, Pak. Bentar, Pak. Kan beda negara, sama ke teman tadi itu GDP. Kamu kan GDP. Iya, saya baru ini Pak ngambilnya. Variabel kontrolnya. Bang Ses, GDP, inflasi. Oh, inflasi juga. Inflasi itu kontrol country karakteristik tuh, inflasi itu. Ya, Bang Ses, GDP. Itu ya. Inflasi. Nah, ini kamu ceritakan di satu linia bahasanya di samping utama itu kamu ceritakan saya juga untuk mengcover country karakteristik maka sambil GDP dan inflasi. Untuk mengcover corporate karakteristik kamu sambil Bangses sama reference itu. Nah, tunjuk siapa penelitian yang pakai itu, tunjuk dalamnya Sianu, Sibadu gitu ya. 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 Nah, itu udah. Ya. Nah, kamu tarik meneliti Sianu karena kamu tertarik meneliti ini dan penelitian kamu itu banyak terinspirasi oleh penelitian Sianu. Kenapa? Kenapa? Itu baru masuk ini teori masalah tadi ya. Iya. Pak. Ya. Ya udah. Ini di bab 2 nih. Kok udah muncul ini gimana sih? Iya tadi saya mau ngeliatin ke Bapak. Oh, liatin ke Bapak saya. tadi nanya variabel kontrol. Iya. Udah. Ya udah. Apalagi? Udah itu aja sih Pak. Udah ya. Berikut siapa lagi? Makasih ya Pak. Berikut siapa Bapak lagi? saya mau. Mau apa? Mau makan? Bukan Pak, mau presentasi. Mau presentasi, ini mau makan. Makan tempat masing-masing ya. Makan online, makan daring. Makan secara online. Saya izin share screen, Pak. Ya, itu video dibuka lah itu, share screen ya sudah. Dah. Kamu di mana nih? Di rumah mana? Di rumah atau di jalan atau di mall atau di jembatan? Enggak, Pak, saya lagi ada ini Pak pertemuan buat ngomongin kopi, usaha kopi gitu, Pak. Kamu punya usaha kopi? Ini bareng temen, Pak. Oh, baru mulai. Baru mulai kopinya. Halo? Udah lumayan sih, Pak. Oh iya. Pantas kamu kurang tidur kelihatannya. Enggak, Pak, saya nggak dapat WFH, Pak. Enggak, kalau usaha kopi kan sering minum kopi itu, kurang tidur, nggak bisa tidur kamu minum kopi terus setiap hari. Kamu kalau tempat usahamu minum kopi dong? Hah? Warungnya di mana? Warungnya di mana kopinya? Di mana tempatnya? Di Kemang, Pak. Di Kemang tuh, kalau ke Kemang kamu tuh minum kopi tiap hari dong ya? Waduh. Enggak, Pak, saya punya mah soalnya. Oh, mah nggak boleh minum kopi, hati-hati itu. Kok punya mah pakai usaha kopi? Jangan tergoda minum kopi ya. Jangan sampai tergoda minum kopinya. Teman kamu udah berapa orang usaha bisnis itu? Ada berapa orang kongsinya? Berempat? Ada berempat, Pak. Berempat, anak IBS enggak? Bukan? Saudara? Enggak, Pak, bukan. Teman SMA, Pak. Oh, SMA, bagus lah. Ya. Kopi di Jalan Kemang Raya tempatnya? Di dekat Pizza Place, Pak. Kalau kamu bisa promosi sini, mana pamfletnya malah bisa promosi. Sekalian promosi sini itu. Iya, Pak. Nanti datang ya, Pak. Iya. Namanya Sudut Selatan, Pak. Oh, Kopi Sudut Selatan. Iya, betul, Pak. Oh, bagus nama Sudut Selatan. Bang, di selatan tempat di mana? Semua selatan ya? Oh, Jakarta Selatan maksudnya Jakarta Selatan ya. Iya gitu ya. Pak, benar. Sudut Selatan ya. Sudut Selatan berarti kopimu di dalam gang, di gang tempat enggak? Di gang. Ini ya. Mana nih? Belum kelihatan. Di pinggir jalan gitu sih, Pak. Pinggir jalan, oh ya. Terus nama
Sudut Jalan Selatan nama. Sudut Jalan Selatan. Dising Sujasel. Sujasel sudut Jalan Selatan. Kopi Sujasel Orang era Sujasel apa rupa sudut Jalan Selatan bukan Sujasel. Mana nih anunya? Apa namamu panggilnya siapa sih? Hanaf atau siapa? Iya, Pak. Ahnaf, Pak. Hanaf. Iya, Pak, Ahnaf. Hanaf. Artinya apa tuh? Bahasa Arab artinya apa? Bahasa artinya Hanaf itu apa? Bahasa Apa Arab artinya? Pak, tapi saya nggak tahu artinya. Waduh, tanyalah ke bapak Lupa, ibunya Pak. pasti tahu Tanah itu. suci gitu, Pak. Artinya suci artinya. Suci artinya. Iya. Oh, bagus ini. Itu digedein tuh di fullkan. Hanaf. Di Iya, fullkan. Pak. Itu Iya, kamu, Pak. itu digedein. Saya mau Di zoom ambil. lagi, zoom. Iya. Di zoom lagi, zoom. Di zoom lagi bergede di sana. Iya. Tuh. Udah belum, Pak? Belum, zoom. Digedein lagi. Terus. Udah, Pak. Ada. Judulnya apa aja? Judulnya apa? Apa judulnya? Udah. Pengaruh kerja Ini environment. judulnya pengaruh environment, Pak. Iya. Oh iya, bagus ya. Bagus ya. Iya. Jadi Terhadap ini nilai coba perusahaan. ini. Tapi saya nilai perusahaannya belum tahu juga sih, Pak. Gini, ini kan environmental social governance. Itu apa tuh? Environmental social governance itu apa? Gimana coba cerita sedikit dulu tentang maksud kinerja environmental social governance. Coba cerita tentang itu dulu deh. Cerita tentang itu apa itu? Ini mirip sama good corporate governance sama corporate social responsibility gitu, Pak. Jadi sekarang itu perusahaan emiten itu udah udah dibikin peraturannya untuk melaporkan kinerja ESG-nya mereka. Terus BEI juga udah ngeluarin indeks baru tentang indeks ini, Pak, ada namanya ada indeks ESG leaders. Jadi di situ ada 30 perusahaan. Kapan mulai berlakunya itu? Mulai berlaku kapan? Kenapa, Pak? Kapan mulai berlakunya? Kalau berlakunya itu sebenarnya udah lama, Pak, karena ini kan untuk mendukung laporan keuangan berkelanjutan juga, Pak. Tapi untuk diwajibkan itu mulai tahun depan untuk semuanya diwajibkan. Tapi selama ini sudah sifatnya voluntary. Ada nggak laporan keuangan? Ada nggak laporan keuangan data ini? Ada nggak laporan keuangan? Ada nggak laporan keuangan? Kemarin sih saya coba cari, iya, Pak. Halo. Kemarin halo, Pak. Bisa nggak datanya? Bisa nggak data diambilkan di annual report ini? Bisa data diambil di annual report? Ada datanya? Kemarin sih saya cari laporan ESG itu muncul sih, Pak. Dan saya juga ambilnya yang masuk ke indeks leaders karena saya mikirnya itu perusahaan-perusahaan yang emang udah nerapin ESG gitu, Pak. Oh ya, itu. Kalau ya, yang udah masuk ke indeks leaders ini. Iya. Oh, jadi masih perusahaan udah menerapkan ESG itu kan? Ada berapa perusahaan tuh? Ada berapa perusahaan? Lalu Anan? Yang masuk indeks leaders itu ada 30 perusahaan, Pak. Jadi 30 kali 5 tahun. Iya, ada 30 perusahaan. Ya, kali 5 tahun. Itu 2016 sampai 2020 berapa tahun? 5 tahun, Pak. Ada 2016 ada tanya. 2016 ada. Ada. 2015 kemarin sih ada masih nemunya yang baru gitu, Pak. Nanti saya coba cari lagi. Yang lagi, 2015 gitu. Iya, udah. Baik, Pak. Tadi kok kecil lagi nih anunya. Kepotong. Iya, Pak. Dah, Pak. Ini tampilan presentasi. Itu ya. Dah. Iya, udah, Pak. Aku ceritakanlah fenomena. Iya, Pak. Ini apa? Terus ini juga variabelnya apa? Dependent variabelnya apa? Oh, dependent variabel. Ini nilai perusahaan, Pak. Oh, nilai perusahaan ya. Kita kan nilai perusahaan dari perusahaan masuk indeks itu gimana nilai perusahaannya?
Kalau yang dari saya baca-baca itu Pak, perusahaan yang udah nerapin ESG itu nilai perusahaannya semakin bertambah Pak, karena kan dia juga jadi lebih dipandang sama sekitarnya juga. Terus Ya. saham ESG ini juga lagi jadi tren banget Pak. Tapi di Indonesia sendiri itu beritanya baru Ya. 2021 Pak. Di Indonesia itu Ya. penerapan ESG ini masih tertinggal Pak, bahkan di bawah Filipina Ya. gitu. Jadi Ya. saya tertarik nih ngebahas ini. Kita masih di bawah Filipina, Singapura, Malaysia, sama Thailand. Iya. Iya gitu Pak. Terus Ya. mengenai itu fenomenanya ya. Fenomenanya Ya. rata-rata nilai perusahaan yang masuk ke indeks itu ada nggak? Kamu cari nanti di itu ya. Masukkan data-datanya, dicari Iya, di Pak. pasar modal ya. Iya Pak. Jadi khusus untuk nilai perusahaan untuk yang perusahaan masuk ke indeks ini, tampilkan datanya. Ya. Ya. Ya baik Pak. Ya itu. Terus habis itu setelah kamu ceritakan itu, baru yang tadi itu independent variable apa sih? Independent variable lupa saya. Apa? Nilai perusahaan Pak. Bukan, nilai perusahaan kan independennya. Iya. Oh, independennya environmental social governance Pak. Satu. Ya. Ini apa yang sudah meneliti ESG ini terhadap nilai perusahaan itu siapa aja di Indonesia ini, siapa luar negeri siapa aja ya. Jadi pengaruhnya kan kamu ceritakan tadi semakin tinggi ESG itu cenderung nilai perusahaan naik kan, karena kan jadi zona nih. Kamu ceritakan yang meneliti itu siapa aja tuh, yang meneliti selama ini siapa? Ya. Oh iya Pak. Misalnya yang hasil yang sebelumnya yang menunjukkan dampaknya positif siapa? Sianu dan seterusnya. Yang negatif siapa? Seterusnya. Kemudian tidak pengaruh siapa dan seterusnya. Nanti aplikasinya apa? Dan juga termasuk riset-riset di luar negeri ya. Maksudnya itu ya. Kalau dari jurnal yang saya dapat sih semuanya masih menunjukkan berpengaruh sih Pak. Saya belum nemu yang tidak berpengaruh. Ya nggak apa-apa. Ya. Kalau mudah-mudahan dapat tidak berpengaruh ya. Ya baik Pak. Ya itu saya juga setelah itu kamu ceritakan juga karena nilai perusahaan jadi ada variabel juga yang tidak termasuk variabel utama tapi bisa pengaruhi seperti tambah variabel dependen ya, variabel moderator ya. Moderator Pak. Moderator size ya, itu penting tuh, size, leverage ya. Selalu ada itu ya. Size, leverage ya. Itu. Berarti industri kamu kan campur nih kan? Ada macam-macam perusahaan industri kan? Iya Pak. Macam industri, Pak. Itu wajib tuh pakai variable control tuh ya, variable control. Oh iya, jadi pakainya variable control Pak. Iya, variable control. Ya. Size sama leverage itu wajib tuh karena lagi macam-macam industri, karena hasilnya beda-beda ya. Untuk variable controlnya itu bisa Pak. Mana di variable control apa? Apa Nan? Gimana Pak? Gimana variable control tadi itu ya? Size sama leverage ya. Oh iya Pak. Leverage ya. Ya. Baik Pak. Nah, habis itu kamu ceritakan juga kenapa kamu tertarik karena penelitian kamu mirip penelitian siapa ya? Ya baik Pak, ini ada. Ya. Nah, itu ya jam ya. Ada lagi mau tanyakan? Belum sih Pak, nanti mungkin sambil jalan ya Pak. Ya, oke. Usahakan paling lama 2 minggu selesai bab 1 semuanya ya. Baik Pak. Jadi 2 minggu selesai, jangan sampai setelah 2 minggu masih bab 1 aja. Kapan sempronya itu ya? Ya, oke, silakan. Kalau nggak ada lagi, silakan kamu kembali lagi meeting dengan teman-teman dalam rangka kopi-kopi ya. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Maaf Pak, berisik. Nggak apa-apa. Jadi kirim kopi online ke kita ya, biar nggak ngantuk nih ya. Iya boleh Pak. Oke, kopi online. Oke, silakan berikutnya siapa lagi? Makasih Andannya. Makasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Berikutnya siapa lagi? Tiara, sila Tiara. Baik juga. Pak, izin share screen ya Pak. Silakan Tiara. Setelah Tiara siapa lagi? Yang belum siapa nih? Devani udah, si Ardi. Devani belum Pak. Oh, Devani belum? Wah, belum. Devani sama Ardi, satu lagi siapa?
belum. Devani, Hadi, satu lagi siapa? Setelah di Tiara ini? Sudah sepertinya, Pak. Oh, udah. Berarti habis ini Hardi ya. Silakan Hardi atau Devani dulu silakan setelah Tiara nih. Saya yang siap yang mana aja. Gede lagi Tiara, gede lagi. Baik, Pak. Udah. Apa judulnya? Pengaruh pertumbuhan non-performing loan atau NPL ya. Likuiditas, kecukupan modal, dan efisiensi personal terhadap kinerja ya. Bank Iya. ya dah. Iya. Kamu Untuk gampang nih, cepat selesai nih ya. Ya, amin, Pak. Cepatlah. Pak, saya mau tanya, untuk studi kasus, kan saya maunya Bank Buku 4, Pak. Kan Bank Buku 4 nggak terlalu banyak ya, Pak? Itu periode... semua banknya aja, semua semua bank aja. bank. Cuma bank iya. publik udah selesai itu, jangan bikin buku-buku itu. Oh iya, oke, Kayak Pak. penyakit tuh ya, jumlah nggak sama lagi mesti buku sedikit kacau. Semua bank aja nanti Baik, kontrol Pak. size, dikontrol dengan size itu udah selesai masalah itu. Oh baik, oke, Pak. Ya. Saya langsung masuk ke kasusnya aja ya, Pak. Kasus apa? Kamu kan studi kasus kan? Bukan. Iya, Pak. Kamu ceritakan fenomena tentang itu, tentang apa? Apa tadi itu? Nilai perbankan. Terhadap kinerja perbankan, Pak. Jadi pertumbuhan kinerja perbankan, kita kan bagaimana kinerja perbankan 2016 sampai 2019 itu masa Covid, bagaimana kinerjanya? Ya. Oh, iya, Pak. Fenomena yang itu studi kasus itu sangat tergantung, masa semua pakai studi kasus fenomena. Studi kasus itu kan tergantung apa penelitian. Kalau penelitian audit bolehlah audit ya, tentang perilaku bolehlah. Studi kasus itu tidak mencerminkan industri ya, kan kasus ya. Hati-hati juga kasus misalnya kamu terima kasus coba lihat judul buka Tiara judulnya. Ini, Pak. Kamu lihat kasus misalnya kasus apa ada? Misalnya kasus pertumbuhan NPL terhadap kerja keuangan pada BCA, itu nggak bisa jadi acuan sih. Namanya BCA. Apa kasusnya? Kasusnya apa kamu jelaskan? Apa tidak mau jelaskan kasus? Itu siapa tuh? Kalau saya bank secara keseluruhan, Pak. Maksud saya ini itu bukan kasus namanya, itu bukan kasus, itu fenomena. Update, Pak. Fenomena. Ya. Jadi nanti kamu jelaskan bagaimana kondisi kinerja keuangan bank ya. Bikin tabelnya itu. Iya, Pak. Prodi jangan prodi ke publik itu prodi itu jangan pakai di situ ya. Oh iya, baik, Pak. Di pembatasan masalah aja, masalah aja. Ya. Oke, Pak. Kalau kerja keuangan perbankan go publik boleh ya, go publik boleh juga itu. Kalau kerja keuangan perbankan ke bank go publik bisa juga, tambah go publik boleh juga itu. Ya. Oh iya, Pak. Jadi gini, lihat fenomena itu pertama aku ceritakan juga kinerja perbankan secara nasional seperti apa. Ambil data-data di laporan triwulan OJK itu ada tuh laporannya mengenai bagaimana kinerja perbankan, bikin tabelnya. Bikin tabel tuh. Bikin tabel itu, data itu. Nanti tabel itu kamu ceritakan tuh, itu udah fenomena tuh ya. Coba ceritakan. Tabel juga bikin kita tabel, coba enter kita tabel deh. Satu lagi tabel nih. Mana? Di antara mana tuh? Itu aja tabel 11. Tulis dulu tabel 11. Terus judul tabel dulu, jelaskan judul tabel, tulis judul tabelnya. Jangan tabel dulu, judul tabelnya. Oh iya, Pak. Tabel 11.2 atau strip bisa juga. Ya. Strip. Itu perkembangan kinerja perbankan di Indonesia periode 2016 sampai 2020. Itu data di tabelnya itu. Iya, Pak. Tahun itu di bawah di barisan kedua tuh. Tahun itu barisan kedua ya. Tahunnya barisan kedua ya tahunnya. Oh iya. Barisan kedua. Nah, terus bikin tabelnya. Pakai tengah aja, jangan pakai manual, itu pakai tengah. Tengah aja. Saya taruh tengah ya, Pak. Tengah itu tuh, tuh udah. Mana tuh? Kamu salah. Yang baris kedua tuh kok nggak tengah, nggak tengah. Kamu coba berdiri ke kanan lagi semua. Judul itu ke kanan dulu, ke kiri semua. Terus tarik kiri. Tuh. Di atas juga sama. Ya. Ini, Pak. Bukan, tabel itu
Udah. Tengah ya. Nah, bikin insert table. Oh iya. Itu berapa tuh? Tahun, berapa kolom tuh? Tahun, ROA, leverage, apa tadi, apa variabel kontrol, variabelmu coba lihat juga lupa sini. Variabel saya NPL, likuiditas LDR, kecukupan modal dari CAR, dan efisiensi operasional dari BOPO. Udah, itu kolomnya itu apa itu? Pertama apa? Coba kolom ketabel tadi mana? Ketabel tadi. Oh ini ya Pak. Mana Ya, tabel Pak. tadi itu? Ini. Tulis berapa kolom tuh dibutuhkan tuh. Cuma itu ada judul tuh. Tahun, kolom pertama tahun. Iya. Kolom pertama tahun. Kok dikurang lagi? Ada Kolom pertama. 4. Ya Pak. Kolom pertama tuh tahun, tulis kolom pertama judul tahun. Gini ya Pak. Tahun. Kolom kedua. Tadi udah banyak kolom dikurang lagi tuh. ROA. Apalagi itu? Kamu tulisnya problem apa aja tadi? Coba tulis. NPL, apalagi tulis ya. Dipendanya apa kinerja ya? Dipendanya kinerja. Iya. Udah, apalagi itu? Setelah NPL apa? NPL. Apa itu? Ini Pak. Ya. Popo, udah tahunnya berapa? 2016 berapa row-nya tuh? 5 tahun. 5 iya. row-nya. Tulislah. Baru 4 tuh. Kamu baru 4 tuh Oh iya Pak. Maaf Pak. Itu tabel itu satu spasi ya, tabel itu satu spasi aja sih. Di range semua satu spasi. Satu tabel aja. Di range satu spasi. Satu. Udah, row lagi dihapus tuh. Ya Pak. Udah. Nah, itu nanti kamu cari data laporan tahunan dari OJK itu ada tuh ya. Jadi bank konvensional ya. Iya. Bank konvensional tulis tuh ada tuh. ROA 2012 berapa, perbankan itu berapa. Kemudian untuk NPL huruf besar tuh, ROA itu huruf besar tuh. ROA NPL huruf besar ya. Iya Pak. Huruf besar. Nah, carilah ya. Nanti setelah tabel itu kamu ceritakan lah, itu fenomena tuh. Misal ROA-nya tahun 2016 sampai 2014 naik ya. 2015 turun, 2015 turun, itu apa artinya tuh? Kenapa turun ya? Itu fenomena, ceritakan fenomena tuh. Kemudian juga seperti NPL. NPL-nya naik itu turun ya. Jenuh naik itu turun, itu udah fenomena. Kenapa itu ya? Ngerti ya? Iya Pak. Ngerti kan? Ya itu. Kasus apa kamu cerita? Nggak ada kasus ini. Saya cuma lihat dari berita tentang karena pandemi COVID ini kan Pak, kan banyak NPL-nya naik. Terus ini itu, juga ya, ada. itu penjelasan dari tabel itu nanti kenapa Iya, naik nanti penjelasan itu aja ya. Nah, Iya. apalagi itu? Ada nggak penelitian sebelumnya misal pengaruh NPL terhadap ROA? Siapa aja meneliti ya? Iya Pak, ada. Cuma belum saya cantumkan Pak. Nanti saya cantumkan. Jangan situ ya, cantum di situ. Kemudian MPL apalagi itu, selain MPL apalagi itu, satu linia itu cantum. Sama cerita tadi itu sebelum teman-teman kamu sama itu ya. Nah, kemudian juga nanti ada nggak satu linia menceritakan tentang COVID itu yang sudah kayaknya penelitian sebelumnya ada yang COVID itu ya, seperti penelitian saya teman-teman saya ada tuh, cerita satu linia tentang COVID itu ya. Oh iya baik. Apalagi itu? Berarti ini untuk kinerja keuangannya saya pakai return on asset ya Pak? Tadi kamu pakai apa? Tadinya mau pakai apa? Tadinya? Sebenarnya return on equity Pak. Return on equity itu kalau kamu fokus ke para pemilik ya. Oh iya. Nah, kan kalau aset itu perspektif dari
penyerang dana keseluruhan. Kalau ROE perspektif hanya pemilik aja. Lo pakai Oh, mana iya. nih, pemilik atau yang semuanya? Semuanya aja, Pak. Nah, semuanya aja. Semua aja. Nanti tanya kenapa kinerja mikirin pemilik aja, bang, lain nggak kepenting bagi perusahaan gitu. Kayak gitu dong. Iya, Pak. Iya. Kan ini nggak ada hubungan di pasar modal nih. Nggak ada Iya. hubungan pasar modal, kecuali dependennya harga saham. Ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Pak, ini perlu saya tambahin grafik nggak, Pak? Semacam ini. Apanya? Siapa yang Kan tabel dari ini apa nih, tabel. grafik ini apa nih? Kalau Oh, ini dia. pertumbuhan NPL, Pak. Itu kan sudah ada di tabel tadi kan? Oh, per tahun. Kalau ini per Pertumbuhan bulan. per bulan ngapain? Nggak perlu lah, per Dari- tahun aja udah. Nggak usah Oh, lah iya. ya. Iya, Nggak Pak. usah lah, per tahun itu satu tabel udah cukup tuh. Satu tabel itu udah cukup, cerita banyak kamu tuh ya. Oh ya, berarti dari Kamu tabel cerita aja, banyak, Pak ya? cerita banyak tuh satu tabel tuh. Iya, iya. Baik, Pak. Ya, Oke, Pak. satu tabel udah cerita banyak nih. Kamu mungkin kalau kita tabel kamu grafik kan boleh juga ya. Grafik kan boleh juga tuh. Satu grafik ya. Iya, Kamu Pak. kan kalau di grafik kan boleh tabel, tapi kalau satu tabel kan usah di grafik kan lebih ringkas ya. Iya, anak tabel, Pak. Iya. Baik, Pak. Iya. Sudah, Pak. Nanti kalau saya ada pertanyaan, Iya, silakan ya. saya tanya. Ya, Tiara Makasih cepat banyak, ya. Pak. Iya, Ya, Pak. Amin. Satu depan udah net bab satunya ya. Amin, Pak. Ya, udah net ya, Iya, jangan Pak. sampai. Waktu konsentrasi ke skripsi, tiap hari lihat skripsinya. Iya, Ya, Pak. Iya. jangan nikah dulu ya. Kamu Enggak, kan nikah Pak. sampai tahun ini ya. Iya, Pak. Itu siapa tuh? Siapa lagi berikutnya? Saya Pak Devani. Oke, silakan Devani. Si Ardi gimana Ramadan? Kamu siap nggak? Iya, Pak. Hah? Sudah, Pak. Siapa dulu Devani itu Ramadan? Devani Pak, sudah terlihat silakan. belum Pak? Udah terlihat tapi di zoom lagi ya, Segini cukup Pak? Ya. Mana? Oh ya, segitunya lah ya. Ini apa nih judulnya apa? Pengaruh kepemilikan terkonsentrasi dan good governance terhadap aktivitas bank umum yang terdaftar bank umum ke publik, itu aja. Ya. Bank umum jangan pakai bank umum prioritas bank di bank ke publik itu aja. Bank umum kan orang udah tahu bank umum kan. Bank aja ke publik. Udah yang dihilangkan aja, yang terdaftar itu dihilangkan aja. Oh, yang ini apa saja ya Pak? Yang terdaftar apa saja tuh ya, nanti katakan di pembatasan masalah aja ya. Baik Pak. Ya deh Pak ya. Iya Pak. Coba ya. Jurnal utama saya dari Michelle, Serafina, dan Niraningsih, penerbitan tahun 2020 dengan judul The Effect of Concentrated Ownership Oh ya, on itu Bank. saya lupa ya. Setiap saudara itu rujuk jurnal saya. Minimal satu jurnal saudara. Apapun judul penelitianmu di referensi minimal satu jurnal saya. Jurnal itu di mana? Lihat di Google Scholar, lihat juga di repository ya, repository. Kemudian lihat juga di Google Scholar ya. Kemudian lihat juga di akademia.edu ya. Akademia.edu juga ada. Akademia.edu Sparta ada tuh ya. Pokoknya kutip minimal satu, kalau banyak nggak apa-apa, minimal satu lah setiap orang ya. Karena gini, kenapa saya sarankan, masa kamu mengutip dosen lain tapi dosen kamu nggak mengutip tulisannya, ya? Baik Pak. Dosen kamu tuh udah capek membimbing kamu, masa nggak dikutip jurnalnya? Haruslah ya, minimal satu ya. Nah, apapun jadi penelitian cari aja. Banyak tuh, semua variabel kamu tuh ada di penelitian saya sebelumnya tuh, ada. Ya. Cari aja ya. Baik Pak. Tahun berapa terserah deh tahunnya.
Ya, terserah, pokoknya ada nama saya situ ya. Dan termasuk juga Tiara, termasuk juga yang semuanya kasih tahu ke teman-temannya ya. Kalau Baik, saya lupa kan Pak. semuanya. Ya udah. Terus lanjut lagi si Evina, silakan. Iya, Pak. Latar belakang masalahnya itu dari penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa ownership structure atau struktur kepemilikan dan corporate governance dapat mempengaruhi profitabilitas. Struktur kepemilikan yang diambil dari penelitian ini yaitu struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Kepemilikan terkonsentrasi sendiri itu memiliki arti yaitu individu atau kelompok pemegang saham menguasai sebagian besar saham perusahaan sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan pemegang saham lainnya. Kemudian dengan adanya kepemilikan terkonsentrasi menimbulkan konflik antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Dengan begitu akan berdampak pada kinerja perusahaan. Hal ini merupakan kondisi yang tidak diharapkan dari adanya struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Kemudian variabel keduanya itu saya pakai GCG yang diambil dari nilai CPGI. CPGI merupakan hasil penilaian dan pemeringkatan terhadap penerapan corporate governance pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dilakukan oleh The Indonesia Institute for Corporate Governance sejak tahun 2001 dengan menggunakan pendekatan tematik yang menyesuaikan dengan perkembangan bisnis. Semakin tinggi nilai CGPI, maka profitabilitas yang diperoleh perusahaan akan semakin tinggi. Penelitian tentang good corporate governance memberikan bukti empiris bahwa variabel good corporate governance merupakan faktor penting dalam menentukan nilai perusahaan dan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Coba Kemudian, coba kamu jangan baca cerita aja. Iya, Pak. Kemudian untuk kepemilikan terkonsentrasi itu, OJK pada tahun 2016 itu berpendapat bahwa pada tahun 1997 itu terdapat krisis keuangan Indonesia itu menunjukkan bahwa dominasi kepemilikan itu terkait erat dan negatif terhadap penerapan tata kelola perbankan Indonesia. Oleh karena itu, perbankan yang baik. Oleh karena itu, OJK memberlakukan peraturan POJK nomor 5603 tahun 2016 mengenai kepemilikan saham bank umum. Pada pasal 2 ayat 2 mengatur batas maksimum kepemilikan saham pada bank. Oleh karena itu, kepemilikan terkonsentrasi dan corporate governance dirasa cukup mempengaruhi kinerja perbankan dengan salah satu mengukur kinerja perbankan dapat melalui tingkat profitabilitas. Karena profitabilitas yang tinggi akan lebih dipercaya oleh investor karena investor beranggapan bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan stabil dan mampu memberikan tingkat pengembalian yang tinggi kepada pemegang saham. Sudah, Pak. Jadi saya akan mengkaji lebih dalam hubungan signifikan antara kepemilikan terkonsentrasi dan good corporate governance terhadap profitabilitas setelah berlakunya POJK nomor 56 tahun 2016. Jadi gini sama dengan sistematika yang teman-teman kamu teliti tadi ya. Jadi kamu kan pertama menceritakan bagaimana kepemilikan konsentrasi itu ya di dalam perbankan Ya. kan. Itu dampak terhadap apa? Terhadap Profitabilitas. kinerja. Probabilitas itu kinerja itu. Jadi kamu ceritakan bagaimana konsentrasi itu sangat penting dan dampaknya apa ya? Dan juga OJK sudah ngatur konsentrasi itu ya, berapa persen maksimal dan sebagainya ya. Dan juga siri-siri sebelumnya kamu ceritakan siapa meneliti konsentrasi itu perbankan itu ya, siapa aja yang positif disebutkan dalam satu lini aja ya. Dan kemudian juga kamu tambahkan variable kontrolnya penting, variable kontrol penting, jangan lupa size sama leverage itu harus ada itu ya, variable kontrol ya. Devani ya. Itu harus ada tuh size, leverage itu harus ada itu, wajib hukumnya karena kan bank itu ada bank besar seperti BRI ya sampai 1.400 triliun, ada bank kecil sampai bank yang jumlahnya cuma 100 triliun ya. Itu penting ya. Proses ya. Jangan lupa itu ya, proses. Itu. Baik, Pak. Ya.
Dah, apalagi tu? Terus sama ke tadi lah ya. Jadi kamu lengkapi lagi. Nanti di satu depan udah selesai, tinggal sanet kalau okey udah lanjut ke bab 2 ya. Aduh. Nama Devani ya. Iya, Pak. Si karena baru hari pertama ketemu gini. Kamu ngambil semasa dah? Pernah kuliah semasa pernah ya? Belum pernah, Pak. Ini baru pertama kali. Oh, pertama kali. Enggak takut kamu sama saya baru pertama kali nih? Enggak, Pak. Dulu kakak saya sama Bapak Apa tuh? bimbing skripsinya. Kakak kamu? Iya, sama Pak Siapa? Suparta. Siapa Esa, namanya? Siapa? Esa Sri Cahyani. Oh, Esa tuh kakak kamu itu ya? Iya. Oh, di mana ada sekarang? Alhamdulillah di Bank Indonesia, Pak. Di mana? Di Bank Indonesia. Lulus PCPM. Kenapa, Pak? Lulusnya PCPM atau staf biasa? Staf biasa sih, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Kan BI kan berapa gajinya? Oh, Iya, kirim salam dia ya. Kamu ada Instagram semasa nggak? Ada Instagram saya nggak? Tulis Instagram saya ada. Instagram saya Sparta_Tata ya. Oke, baik, Pak. Instagram saya tulis di mana? Di ini nih. Di apa? Di chat. Ada di itu aja di grup aja ya. Ya, baik, Pak. Instagram Sparta_Tata ya. Alhamdulillah bagus lah dia cuma kakakmu ya. Iya. Angkatan berapa situ? Lupa saya angkatan berapa dia tu? Tahun 2016. 16. Oh, ya udah lama. Sudah. Waduh, ya. So, lupa wajah. Mirip kamu kayaknya ya? Mirip ya? Iya, mirip. Ah iya, mirip Tapi kamu. dulu pas kuliah belum pakai kerudung, tapi sekarang sudah. Coba kerudung nih, udah kerudung sekarang, udah. Sudah kerudung. Oh, alhamdulillah. Udah mirip deh, udah. Kenapa, Pak? Udah punya suami, udah punya anak kan ya? Sudah. Coba tanya ke dia, udah masuk Instagram saya belum ya? Oke, sudah deh, Pak. Ya udah ya, kamu masuk aja lah ya, lain sini masuk aja ke semuanya. Iya. Karena biasa kalau sudah sidang skripsi, pasti kamu nggak akan ketemu lagi sama mahasiswa pertama saya tahun 1989. Nah, itu mahasiswa pertama uji skripsinya. Sampai sekarang nggak ketemu saya di mana dia sekarang, nggak tahu, udah lupa juga wajahnya. Udah 32 tahun ya, jadi kalau kamu ada Instagram kan ingat terus saya itu ya. Iya, Pak. Ya. Jadi bagus sekarang karena ada Instagram, ada YouTube. Jadi peristiwa itu bisa saya rekam ya. Iya. Itu kenang buat saya ya. Gitu ya. Jadi selalu berhubungan ya, Pak. Nah, gua udah tahu, saya gembira banget tuh ada alumni yang sukses kerja di mana ya. Terus sebahagia dengan suami dengan istrinya. Aduh, senang banget sih itu. Sekarang kalau saya masukin foto di like, wah. Sekarang saya lupa kan seragam saya tuh ada 1.300 tuh anggotanya. Itu kebanyakan alumni IBS tuh ya, IBS yang lama-lama sampai sekarang ya. Jadi kamu coba aja masuk semua si Tiara udah masuk ya? Tiara udah ya? Sudah, Pak. Oh, Tiara udah Instagram itu ya. Tiara masuk aja ya. Siapa nih? Muhammad Ramadan. Ramadan, kamu udah masuk belum Instagram saya? Belum, Pak. Nah, masuklah ya. Iya, Pak. Biar tahu masa-masa perkembangan kita ya. Bukan kepo sih, cuma kan karena lihat murid saya senang juga lihatnya. Ya, jadi mana, jadi kerja di mana kan senang banget situ. Ya. Saya kalau nggak jadi dosen lagi, udah pensiun, udah tua, kamu, aduh pas patah udah tua banget sekarang. Ya, itulah. Karena kamu mau fisiknya mau kuat nih ya, saya mau melemah fisiknya. Ya, itu. Jadi itu Devani ya, mudah-mudahan sukses ya. Ya, amin. Terima kasih, Pak. Targetnya Desember harus selesai draft skripsinya ya. Iya, Pak. Nah, jadi jangan mikir yang lain dulu ya. Skripsinya Baik, Pak. pikirin dulu ya. Nah, berikutnya terakhir si Ramadan. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama Devani. Terakhir, siapa si Ramadan? Kamu Iya, Pak. lahir bulan Ramadan? Iya, Pak. Asal dari mana? Jogja, Pak. Kamu satu-satu lelaki loh. Tadi ada satu lelaki tapi mau lulus itu siapa itu namanya waduh lupa tadi. Itu mau lulus tuh. Nah, sekarang kamu satu lelaki nih. Ya. Sudah terlihat, Pak. Di zoom lagi. Ya. Kamu zoom lagi.
Zoom. Ya. Sebentar, Pak. Sudah, Pak. Udah, itu implementasi green Green banking dan banking. kinerja keuangan terhadap ini terhadap profitabilitas Bank Indonesia. Itu kinerja keuangan itu kan profitabilitas juga tuh, Mas. Iya, Pak. Kan kamu dependennya green banking. Iya. Independen pertama banking, independen kedua kinerja keuangan ya. Iya, Pak. Pakai apa tuh ukurannya? Keuangannya pakai ROA, Pak. Terus dependennya profitabilitas. Iya, Pak. Salah itu. Jadi kerja keuangan itu profitabilitas itu kerja keuangan tuh, Mas. Kerja keuangan itu sama tuh ya. Sama tuh. Nih kamu ngambil di mana nih ngambil proposal penelitiannya? Metolid. Bukan, Pak, judul baru, Pak. Oh, baru. Itu Iya, Pak. di baru salah tuh. Kecuali kinerja lingkungan ya. Kerja keuangan sama produktivitas tuh barang sama tuh. Sama barang atau kinerja keuangan sama produktivitas barang sama tuh ya. Oh, iya, Pak. Ya. Jadi kinerja keuangannya dihapus saja atau diganti yang lain, Pak? Dihapus ya, dihapus. Iya. Jadi analisis implementasi green banking, bukan analisis implementasi. Dan ini aja dampak green banking terhadap kinerja perbankan itu aja ya. Dampak implementasi green banking terhadap kinerja perbankan, ini dampak implementasi judul itu, judul analisis judul baru, coba judul. Begini baru sini ya. Iya, Pak. Begini judul baru, dampak implementasi green banking terhadap kinerja perbankan di Indonesia. Ini, Pak. Ya udah. Itu green banking ini ada mahasiswa saya mengambil dari kemarin tuh ya. Ada kemarin ngambil green banking itu. Ya. Iya, Pak. Jangan sampai sama ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu perbankan juga tuh. Data pasti sama juga, bahaya itu ya. Iya, Pak. Nah. Apa beda kamu dengan mahasiswa itu? Bedanya apa itu? Sama judulnya, sama industrinya, nanti data pasti sama karena mahasiswa sebelumnya itu datanya 2016 sampai 2020 juga. Sama datanya. Oh, sama. Iya, sama datanya. Sama tuh. Ini jangan 5 besar, semua bank aja, Mas. Oh iya, Pak. Semua bank aja. Dihapus studi bank dewasa dihapus ya. Studi pada bank dewasa dihapus itu. Yang kelima di bawah itu dihapus semua itu. Itu jadi apa tuh? Green banking tambah satu lagi tuh, studi green banking apa lagi tuh? Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jangan sampai sama nih, sama banget nih, ya. Oh iya, Pak. Itu kamu lihat di YouTube saya, kamu tahu YouTube ABS, Partai ABS sudah. Kenapa, Pak? Kamu YouTube saya udah belum? Udah kamu subscribe belum YouTube saya? YouTube belum, Pak. Nah, Partai ABS itu ada situ tuh, presentasi mahasiswa saya. Green banking itu ada situ. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Tapi green bankingnya kayaknya di industri coba apa manufaktur atau pertambangan saya lupa itu. Ya. Oh Apa iya, Pak. kalau bukan di banking kamu bisa bikin ini ya. Apa Oh iya, lagi Pak. saya lupa tuh ya. Green bankingnya itu di industri pertambangan atau di perbankan ya. Oh iya, Pak. Iya. Iya, Gitu. Pak.
Jadi di sini green banking itu kayak merupakan bentuk perbankan dari berbagai negara dan bangsa itu yang dapat manfaat dari lingkungan. Bank ortodoksnya itu yang menjadi green bank dengan mengerahkan opsi intinya menuju ke green banking tersendiri. Sektor perbankannya itu dapat melakukan peran perantara antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan untuk mempromosikan lingkungan berkelanjutan dan investigasi sosial yang bertanggung jawab. Di sini karena adanya perubahan iklim yang merupakan isu yang selalu sangat diwaspadai dunia saat ini. Hampir semua negara ini memfokuskan dirinya ini untuk upaya mengurangi dampak perubahan iklim yang semakin nyata terhadap kehidupan manusia. Seperti contohnya itu adalah emisi CO2 yang merupakan penyebab utama perubahan iklim secara drastis. Hal itu yang membuat munculnya adanya tema green banking. Green banking tersendiri di Indonesia itu resmi pada tahun 2003 dengan tujuan untuk melindungi aspek lingkungan. Green banking itu istilah yang baru di Indonesia, oleh karena itu belum banyak data penelitian yang membahas mengenai berbagai hal dari berbagai segi. Pada sektor perbankan, profitabilitas digunakan untuk mengukur kinerja bank tersebut. Profitabilitas itu adalah pertahanan yang utama dalam bank terhadap kerugian yang tidak terduga seperti memperkuat posisi modal dan meningkatkan profitabilitas masa depan melalui investasi laba ditahan. Profitabilitas perbankan melalui isu green banking dapat dilihat dari kegiatan operasional yang dilakukan oleh perbankan. Jadi praktik green bankingnya itu sendiri merekomendasikan dalam hal operasional perbankan seperti menerapkan adanya online banking, mobile banking, serta green card yang bahannya itu jadi bisa didaur ulang. Kalau fenomenanya itu sendiri saya baru dapat dari satu bank Pak, itu Bank BNI. Dia itu mencatat green portofolionya dengan kredit berwawasan lingkungan sepanjang 2020. Baru ada ini sih Pak, fenomenanya Pak. Oke. Apa lagi Mas? Sudah sih Pak. Berarti kalau judulnya diganti tadi yang seperti tadi yang konsep saya tadi itu ya. Teman-teman, jadi harus ada beberapa kontrol juga ada itu size, leverage ya. Oh iya Pak. Nomor satunya 2016 sampai 2019, nomor 2-nya 2019 dan 2020 ya. Iya Pak, iya Pak. Kemudian YouTube saya banyak itu presentasi mahasiswa saya ya. Iya Pak. YouTube-nya. Tiara udah masuk YouTube saya belum? Tiara udah? Sudah Pak. Nah, udah ya, dia di situ ya. Iya Pak. Yang lain ada lagi Mas Ramadan mau tanyakan, ada nggak? Tanyakan lagi. Ada mau tanyakan nggak, Mas Ramadan? Tentang fenomena Pak. Fenomenanya kamu ambil aja green banking itu gimana fenomenanya? Udah perbankan di Indonesia itu siapa yang melaksanakan green banking, siapa yang belum ya? Itu bagaimana bank-bank yang sudah melakukan green banking itu apakah kinerja membaik itu buruk, itu aja. Ya. Oh baik Pak, baik Pak. Nah, jadi data berita-berita carilah ya, cari berita-beritanya itu ya. Oh iya Pak. Bagaimana bank itu melakukan green banking ya? Banknya Iya, bank Pak, siapa aja, yang belum yang mana? Ya. Iya Pak, baik Pak. Apa green banking penerapan green banking di bank itu seperti apa? Itu belum jelas tuh. Bagaimana penerapan green banking di bank itu? Kalau green banking di bank itu kan kalau dikasih kredit ada perusahaan-perusahaan harus menggunakan lingkungan kan? Iya Pak. Perusahaan yang apa? Ramah lingkungan itu kasih kredit. Tapi kan jumlah kan nggak banyak. Ya, itu green banking kayak gitu. Green banking itu cuma mana bank itu memberikan pinjaman kredit kepada perusahaan-perusahaan yang ramah lingkungan ya. Iya Pak. Nah, cirilah biasa di no report-nya ada tuh, no report bagian pertamanya ada mereka menyatakan green bankingnya seperti apa, ada situ ya. Oh iya Pak. Ada situ ya. Baca-baca no report-nya tuh, ya, bentuk perbankan itu. Iya Pak.
Ya. Baik Pak, iya Pak. Atau kalau susah datanya, jangan terlalu banyak 3 tahun terakhir aja green banking itu kan masih baru itu. Kalau OJK kapan ngatur? Tanggal berapa ngatur OJK green banking itu? OJK. Tanggal berapa OJK. itu? Tanggal berapa OJK? Baru yang diterapkan di bank, Pak. OJK, peraturan OJK nggak, mereka peraturan OJK tanggal banking mulai tanggal berapa itu? Oh, peraturan Nanti keluar OJK. tanggal berapa? Kapan keluar peraturan OJK? 2017, Pak. Tanggal 2017. Kamu 2016 ibu data. 2017 ibu datanya. Halo? Baik, Pak. 2017 Iya, Pak. sampai data kamu 2017 saja. Oh, baik, Pak. Iya, Pak. Sampai 2020 ya. Iya, Pak. Dah, apalagi mau tanyakan. Nanti penelitian sebelumnya kamu kutiplah kayak tadi itu. Ke teman-teman kamu tadi, saya sering berapa kali saya ngomong tuh ya. Iya, Pak. Ya? Belum saya masukkan, Pak. Iya, siap ya. Dah. Iya, Pak. Ya, lanjut ya. Teruskan. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Apalagi Ya, ada mau tanyakan nggak? Apalagi mau ditanyakan saya? Silakan. Sampai sekarang ini sudah cukup dulu. Iya, yang lain ada menanyakan, yang lain ada menanyakan saya, yang lain siapa? Menanyakan. Pak, saya boleh ulang nggak Pak? Tadi kan saya belum sempat share screen Pak. Oh, kamu di lab belum selesai? Tadi aku udah share screen Pak, tapi remote tadi. Jadi tadi cuma ngomong aja. Boleh ulang nggak Pak? Boleh. Kamu sekarang di mana? Masih tempat tadi? Bukan ada pindah tempat? Enggak, masih di rumah Pak. Di rumah apa di atas atau di bawah? Lantai atas atau Di di bawah? Di bawah Gimana? Pak. Wifi-nya gimana? Wifi udah kuat belum? Udah Pak. Saya coba lagi ya Pak. Coba lagi deh ya. Oke Pak. Ya. Rumah di mana? Di Jakarta atau di luar Jakarta sekarang? Di Cipete Pak. Di Jakarta. Cipete. Oh, dekat di Kemang ya. Iya. Iya Pak. Silakan. Saya lagi maghrib nih. Jam 5 ya. Udah terlihat belum ya Pak? Belum. Mungkin lagi proses kali, terus saya tunggu aja. Oke Pak. Ini Pak, judul saya tentang pengaruh rasio risk based bank rating terhadap return saham perusahaan perbankan pada tahun 2016 sampai 2020, Pak. Ya. Kok habis? Ini ya Pak, jadi tentang pengaruh rasio risk bank. Yo di zoom lagi, dilihat di zoom lagi. Dilihat di zoom lagi itu. Masih kecil tulisannya enggak baca. Di zoom lagi. Kegedean. Udah. Ya Pak. Jadi Bank Indonesia itu sebelumnya mengeluarkan perhitungan tingkat kesehatan bank itu menggunakan CAMELS, Pak. Lalu sekarang perhitungannya itu diubah dari tahun 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan banknya menggunakan rasio risk based bank rating, Pak. Ya, terus saya nemuin fenomena tentang return saham di tahun 2021 di bank-bank kecil ini meningkat semua Pak rata-rata. Ya, terus? Tapi di saham-saham 4 bank besar nampak tidak banyak bergerak Pak, seperti BRI, Mandiri, sama BCA Pak.
Jadi saya tertarik menghitung return sahamnya sih Pak. Ya, terus? Lalu penelitian ini, oh ya, RBBR itu terdiri dari risk profile, good governance, earning sama capital Pak. Di sini risk profile-nya saya ngegunain NPL sama LDR Pak, risiko kredit sama risiko likuiditas. Lalu yang bikin pembedanya di penelitian sebelumnya ini risk profilnya dia cuma pakai risiko kredit Pak, tapi saya di sini mendapatkan risiko likuiditas. Lalu sebelumnya juga penelitian sebelumnya dia GCG-nya menggunakan BOPO Pak, tetapi saya membedakannya dengan menggunakan self assessment. Ya, terus? Lalu selanjutnya saya juga ingin menambahkan sebelum dan sesudah pandemi COVID Pak. Ya, terus? Udah sih Pak. Menurut Bapak gimana? Ya, jadi gini nanti kamu susun lagi yang rapi ya. Latar belakang itu kan belum ada latar belakang. Latar belakang Pak. pertama Ini baru judul aja. Diterima judulnya. Sebentar Itu Pak. judul. Ini Pak. Skripsi kamu udah banyak buat, banyak bikin ya. Jadi banyak contoh lah ini. Ya, kamu cari di Google itu, di Google banyak sekali lah ya. Jadi risk based rating tapi isinya rasio ya. Hati-hati juga. Jadi pertama kamu ceritakan bagaimana return saham perbankan Indonesia itu, ceritakan nantinya fenomenanya, ambil lihat datanya, data-data saham di perbankan itu gimana ya, kamu analisis ya. Dan bagaimana return saham itu dipengaruhi oleh faktor lain ya, apa aja yang mempengaruhi. Nah, kamu di sini tertarik untuk melihat faktor risk based rating ya. Rating itu kan banyak rasionya itu ya. Apanya risk ratingnya, apanya kamu lihat, apanya risk rating, tapi komponen pilihan yang mana kamu lihat kan? Jelaskan situ. Kemudian juga setelah itu kamu lihat fenomena penelitian sebelumnya, ada nggak? Ini banyak penelitiannya, penelitian risk based rating itu penelitian sebelumnya meneliti risk rating itu rasionya apa diteliti ya, dampaknya apa saja, mana rasio yang signifikan, mana enggak ya, mana yang positif negatif ya. Dari situ kamu tambah tadi itu meneliti ya, peneliti kamu itu mirip sama siapa publikasinya ya. Itu aja isinya ya. Itu aja isinya ya. Banyak itu, ini banyak yang meneliti nih, banyak banget contohnya itu ya. Harusnya lebih cepat kalau bikin. Iya Pak, buat variabel pandeminya saya ngegunain peneliti sebelumnya juga aja ya Pak? Iya, pandemi sama mode 1, mode 2 sama tuh polanya semua. Bimbingan saya sekarang ini pola ada mode 1, 2016 sampai 2019. Ada periode kedua. Periode kedua itu model kedua. Model kedua itu periodenya 2019 2020 ya. Sama lah ya. Sama seperti itu sudah jelas masing-masing, sama model semua ya. Oke ya. Ya Pak, oke ya. Pak. Cepat, kamu harus cepat nih, kan banyak contoh nih, banyak nih ya. Harus cepat nih ya. Pak. Oke Pak. Cepat. Ya. Ya Pak. Kemarin ada juga yang mahasiswa lain yang seuji, berapa orang yang bikin ini, ada 2 orang. Ya. Iya Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi, ya ada lagi mau ditanyakan, yang lain ada lagi? Tiara ada? Si Devani ada? Cukup Pak. Ramadan kamu bulan Ramadan kemana nih? Iya Pak. Bulan Ramadan kemana kamu nih? Tahun depan bulan Ramadannya? Tahun kemarin Pak. Ya, kemana bulan Ramadan kamu? Karena kamu Ramadan, pasti setiap bulan Ramadan menghilang kamu kan? Menghilang nggak di bulan? Hah? Kamu wajah jangan keningnya dilihat ke atas lah, aduh. Terus. Diatur ini jangan lemah dulu. Ini keningnya mata kelihatan. Jangan di bawah alis itu ada muka, datar aja muka. Kan ngiri banget. Jangan saya bimbingan sama jin lagi ya. Jadi gimana tuh? Ramadan kemana aja kamu? Ramadan menghilang? Enggak kemana-mana Pak. Oh, enggak kemana-mana. Enggak ke Jogja enggak? Enggak Pak, enggak boleh pulang di sana. Nah, cepat deh. Kamu satu-satu lelaki di sini, harus jangan sampai kalah sama perempuan ya. Iya Pak. Harus cepat lulusnya. Jadi yang Sidelia itu skripsinya nggak susah, gampang, harus cepat selesai. 10 Desember harus selesai skripsinya. 3 bulan selesai ya. Bisa nggak 3 bulan Delia selesai? Insya Allah Pak.
Iya, Selesai Pak. itu, jangan. Kamu udah punya pacar udah? Belum, Pak. Belum. Nah, jangan punya pacar dulu, tanggung nih punya pacarnya. Skripsi dulu difokuskan ya. Oke, Skripsi Pak. difokusnya. Nah, jangan pergi kemana-mana dulu ya. Si Oke. Devani juga sama tuh. Si Tiara juga sama. Selesaikan skripsi baik ya. Jangan, Baik, saya Pak. kalau mahasiswa saya Baik, itu Pak. bikin skripsinya pusing juga saya tuh. Banyak urusan ya. Jadi kalau memang selesai ya. Pokoknya Desember selesai semua. Ini terutama si Ramadan nih. Waduh, Ramadan nih saya jadi ragu nih. Bisa nggak kamu Desember ini selesai sidang skripsi bisa selesai? Desember ini bisa? Insya Allah, Pak. Hah? Insya Allah bisa, Pak. Bersemangat kamu ya, semangat ya. Iya, Pak. Ya kalau nggak ada lagi, saya sampai di sini. Ucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima banyak kasih ya, banyak, Pak. Pak. Sama-sama. Siapa tadi yang nggak hadir tuh? Yang hadir tadi siapa? Di antara pemirsa ada yang nggak hadir nggak tadi? Dari 12 orang itu? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah ya. Oke, mesti banyak ya. Iya, Mudah-mudahan Pak. sehat-sehat jaga kesehatan ya. Iya, Pak. Iya, Jaga Pak. kesehatan. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Terima kasih sama-sama. banyak, Pak. Sama-sama. Ya, Mohon bimbingannya ya, Pak. ya terus kewajiban saya itu ya, membimbing sudah Iya, kewajiban Pak. saya. Ya, oke. Oke, Izin assalamualaikum. live ya, Pak. Ya, saya izin live juga, sama izin live kita ya. Pak. Iya. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Ya.